Man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Ni gini-gini semate nacapur sabak kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling menegangkan, kalimat gampang dan susah ketika kita menghadapi sakarat adalah la ilaha illallah. Maka jangan tinggalkan la ilaha illallah. Tega-tega kimonro ada la ilaha illallah. Di jamaah-jamaah taki la ilaha illallah. Di kantor taki la ilaha illallah. Di galut taki la ilaha illallah. Di darat taki la ilaha illallah. Di oto taki la ilaha illallah. Di motorong taki la ilaha illallah. Kata Nabi, dek namate setiap manusia ketika dia meninggal dengan kebiasaannya. Baru di tes. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati kepada seluruh aparat, baik aparat pemerintah, keluarga besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya keluarga besar almarhum Kakanda Serma Edianto yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, di mana beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Kabupaten Bone dalam usia kurang lebih 38 tahun. Beliau termasuk paling aktif, apalagi di Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Beliau kakak saya. Beliau pertama saya lihat waktu kami ingin berangkat mau ke Sulawesi Tenggara di Pelabuhan Bajoe. Beliau yang fasilitasi, kemudian kami naik feri. Beliau ini sangat aktif, apalagi kalau ditelepon, di mana Ki Kato? Itu yang pertama saya ucapkan. Sangat terkenang, beliau sangat cepat. Oh,
Beliau sangat aktif dan sosial. Insyaallah beliau adalah orang yang baik. Kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Bagi keluarga, khususnya Kak Tiar sama dengan Mama, sabar dan tabah. Ini sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah. Karena tentu pun Allah Ta'ala. Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu perjalanan ini sangat singkat dibandingkan dengan perjalanan akhirat, Pak. Karena satu hari di akhirat hitungannya itu di dunia 1000 tahun. Satu hari di akhirat, satu hari satu malam di akhirat hitungannya di dunia itu 1000 tahun lamanya. Jadi nak kira-kira umur tak hanya 60 sampai 70 tahun, berapa itu hitungan akhirat? 90 menit atau sedijang setengah. Bayangkan ya, narik koyero sedijang setengah ditarik ke dunia, agelo di jama. Mandre ke bawang atas jam. Apalagi ibu-ibu yang malesi mandre. Umpamanya deto aku deto gaga. Deto na malesi mandre ibu-ibu di pada luang. Deto. Rata-rata macam mau kita. Insyaallah malesi mana. Deto. Malesi. Artinya perjalanan kita hidup di dunia ini begitu singkat. Apalagi kalau hanya umur tak 40 tahun atau 30 tahun. Begitu singkat. Masih ada lagi perjalanan selanjutnya. Ada orang berleha-leha mencari dunianya. Temak kada eso, temak kada weni, temak kada tika, temak kada bosi, temak kada kece, temak kada pela. Yang penting jadi ngilunona. Nah dek gaga nang kada perhatikan untuk akhiratnya. Dia rela berkorban untuk dunianya. Dia rela berkorban untuk dunianya. Dia rela hilangkan untuk dunianya. Dia rela tinggalkan demi untuk dunianya. Nah dia tidak pernah berpikir untuk akhiratnya. Nah akhirat ini perjalanan yang sangat panjang. Mabela lade. Butuh pengorbanan. Butuh biaya yang sangat besar. Pertanyaannya. Utanaya kiolo. Kita malalengi. Menre oto ki PT-PT ki di pada loang. Kue. Lau menre di kota Bulukumba. Kira-kira siaga di ongkosona. Ada ongkos ya? Ada. Nah PT-PT pada loang menuju kota Bulukumba siaga ojana 10.000 15 menre nih Pak terlambat oke ya 10 toh sebenarnya 10 nih 5 nih bapak galun nato minaurus ya 10 nih 5 Pak ibu-ibu enak apa sesuai nala di Bulukumba 15.000 daripada Loang menuju Kabupaten Kota Bulukumba ke Pasar Sentral 15.000 perjalanannya hanya 20 menit paling 30 menit lah kalau paling PT-PT perjalanan yang sangat singkat butuh biaya 15.000 pertanyaannya narekutiwi ki doi 10 sebu insyaallah letud itu di Pasar Sentral betul tapi dek tu kilisu menjawab pakai lisu magai dek pakai biaya untuk pulang jadi paling tidak Ustadz 30.000 betul perjalanan PP dari Padang Loang menuju ke kota Bulukumba bawa uang 30.000 lisun itu tapi pertanyaannya malupuki pada pakai pura manre makan juga 30.000 jadi 60.000 bisa maki pergi, bisa maki pulang, bisa maki makan. Tapi dia patuki beli daster. Apa elo ki beli baju. Dia pakai beli cila, dia pakai beli rencong, dia pakai beli baju-baju. Artinya apa? Perjalanan menuju Padang Loang, menuju Kabupaten Bulukumba, kota Bulukumba begitu dekat. Nah butuh biaya yang sangat besar, ratusan ribu bahkan jutaan. Bagaimana perjalanan kita menuju kehidupan akhirat?
Bagaimana perjalanan kita nanti di Siratal Mustaqim? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti ketika di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti ketika sakaratul maut? Butuh biaya, butuh pengorbanan, butuh modal-modal yang sangat besar untuk menghadapi pertanyaan semua itu. Pertanyaannya, siap makika untuk hadapi semua itu? Bu, siap maki hadapi semua itu? Siap agak. Saya mengaku belum siap. Masih, iya, ustaznya lagi belum. Artinya kita ini masih banyak kekurangan. Ya tona tu idi parupa tawe onronna dia ternyata salangeng. Betul. Nah de toga garupa tahu to de gaga tas salana pasti kemana kekurangannya tawe. Sebaik-baiknya pasti kajana tu. Betul. Si cantik-cantina pasti kekurangannya tu. Si gerta-gertana tawe pasti ada jana. Karena yang namanya manusia tempat kehilapan dan kekurangan. Pepatah mengatakan, segemuk-gemuknya ikan hiu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan teri pasti ada dagingnya, seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya, dan sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Betul? Maka jangan selalu mencari kekurangan orang. Apangka mana kekurangan tak, Pak Gosip? Betul tidak? Jangan selalu menceritakan kejelekan orang lain, karena kita ini masing-masing juga punya kejelekan. Cuman denak namina pitaki pung Allah Ta'ala, ya Allah ya Karim. Engkau tu tahu, bu alena payaseng, bu set di lorong alena payaseng kami nang alena pa kami nang macanti lainnya majak mesapret. Jadi ketika Allah berikan kita kelebihan, keistimewaan, santai maki, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul? Engkau tahu napi sogi-sogi cede bu matojo nilonna. Nyamuk padiputar. Apalagi nareko pake ni ulaweng, bu namo den nama perla makabito. Supaya dia tak kada ulahun na pake padahal imitasi. Betul? Makanya mari kita mengoreksi diri kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Ada kalanya dan ada masanya. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan sendiri. Calaleta matu di kuburu. Almarhum Kaato beberapa hari yang lalu masih bersama dengan kita. Malam ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Malam ini sudah ada dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat kuburannya atau tidak? Mau lihat wajahnya, mayatnya atau tidak? Dan suatu saat beriman atau tidak, suatu saat kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh almarhum. Maka sadar, kafa bil mauti wa'idha, jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Maka bagaimana? Intinya nasa nabitan na rekomeloki nasa salama, dua golongan pada cengi. Aga yaro, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamotoni mato soniki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, neki majaki mabale bola, ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Nauzubillahi min. Maka bagaimana Ustaz, saya banyak kekurangan, beristighfar maki. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba bersamaan. Astaghfirullah rabbal baraya
Astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya. Astaghfirullah bal baroya. Astaghfirullah minal. Baik, ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak dulu ya. Mangangangam gitu. Coba. Menurut Tommy mentung. Ulangi, coba bapak-bapak dulu, coba. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya ibu-ibu. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Cakidi-kidi. Subhanallah. Cantik mana Pawita ya. Apalagi kuduna memang kemana nih warna. Dende. Ada hijau, ada pink, ada kuning. Mudah-mudahan lunas. Tibale. Andra Kamponai. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di setiap saat kita berdoa, apalah kiri kering Allah Ta'ala. Makanya di setiap habis sholat, jangan langsung berdiri. Berdoa dulu sama Allah. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang semua makhluk di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Begitu pula manusia, semua akan mati. Pejabat mati, bukan pejabat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, laki-laki mati, perempuan mati. Apa yang bisa membedakan adalah mati kita, yakni mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di setiap saat kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ulangi pi. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Saya punya cita-cita ya Allah. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata Bapak Ibu, cita-cita yang paling tinggi bukan ingin menjadi pejabat, bukan ingin menjadi bupati, bukan ingin menjadi camat, bukan ingin menjadi kepala desa. Ada kepala desa? Calon, oh tidak ada. Calon ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan Padang Luang semakin berkembang. Amin. Mudah-mudahan maju lagi nih Padang Luang, diberkahi oleh Allah, banyak ciping dan pasirnya. Alhamdulillah. Ternyata cita yang mulia, ternyata cita yang paling tinggi, cita-cita yang paling mulia dan tinggi, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi-nigina semate nacapur sabak kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pammasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling menegangkan, kalimat gampang dan susah ketika kita menghadapi sakarat adalah la ilaha illallah. Maka jangan tinggalkan la ilaha illallah. Tega-tega monro ada la ilaha illallah. Di jamaah-jamaah taki la ilaha illallah. Di kantor taki la ilaha illallah. Di galut taki la ilaha illallah. Di darat taki la ilaha illallah. Di oto taki la ilaha illallah. Di motor taki la ilaha illallah. Kata Nabi, dek mate setiap manusia ketika dia meninggal dengan kebiasaannya.
maka dia tidak akan pernah meninggal sebelum dia tinggalkan apa yang menjadi kebiasaan. Nariku kebiasaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir kehidupannya dengan la ilaha illallah. Tapi nareko lain mina urusu, lain mina carita, lain mina najama. Bisa saja mungkin di akhir kehidupannya juga lain-lain juga mukanya, lain-lain juga yang dia ucapkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari kematian itu. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Coba kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah. Kesinar di sedina ku masalah ki Pak di. Alhamdulillah. Matanna papenedinge makesing sedising keruangi lori fung Allah Ta'ala marudani ki lori nabitta. Siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah? Siapa yang tidak mau ingin ketemu dengan Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang telah didesain oleh Allah. Siapa yang tidak rindu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baru disebut namanya meneteskan maki air mata bagaimana ketemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah barakana salawata naud dingi jaji diruntu syafaatnya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nigi na sebaca salawa, sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah, apalagi kita umatnya. Ada berkata Ustadz, tidak usah kita terlalu muliakan itu Nabi karena sama jaki. Agan melo pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak dijamin oleh Allah matama di surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak diampuni segala dosa-dosanya. Idi iga jamingi. Pak tentara belum ada jaminan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah matama di surga. Pusana Nabi Pak, ada mentong sahabatnya Nabi mengambil keringatnya Rasul. Di setiap diambil disimpan ke dalam botol. Ternyata pada malam hari itu botol berbuah parfum seperti minyak kasturi baunya. Pusana Nabi mau minyak kasturi. Ya tosi di pusat tabu. Bolahuna. Apalagi pusana Ustaz saya ada mapija. Betul? Apa sama dengan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni segala dosa-dosanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin. Tidak ada samanya pemimpin di dunia ini. Tidak ada samanya pemimpin, Pak. Ingat, ketika Rasul menghadapi sakarat, dia berkata kepada malaikat Jibril, bagaimana umatku? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghadapi sakaratnya. Yang diingat umatnya, yang diingat ummati. Pemimpin betul-betul cintanya kepada umatnya, cinta mati sampai dia ini meninggal masih diingat umatnya. Pemimpin paling luar biasa. Ini proton diminta presiden yang mati maka datoi rakyatku. Katulu-tulu. Pelayan kok kepala desa. Betul? Tidak akan pernah menyamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak akan pernah kita sama dengan Nabi. Nabi Muhammad al-Bashar manusia biasa, tapi memiliki ketahanan yang sangat luar biasa, memiliki kepedulian yang sangat luar biasa. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya cukup membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad contoh pemimpin. Ingat, ketika Rasul diperjalankan, waktu di perjalanan Nabi menuju ke waktu Isra Mi'raj, diperjalankan Rasul, dia sempat melihat isinya surga, dia sempat melihat isinya neraka, tidak lama melihat isinya surga, ingin kembali ke bumi. Melo silisu ke bumi. Berkata Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau ingin kembali ke bumi? Maka melo ke bumi, nah saya merindu kepadamu. Berkata Muhammad, ya Allah, saya tidak akan kembali ke sini sebelum saya bersama dengan umatku. Artinya Rasul, pemimpin contoh buat kita. Ketika Rasul mendapatkan kebaikan, bukan hanya untuk pribadinya, tapi dia tidak pernah lupa untuk rakyatnya. Pemimpin di atas, jangan hanya kau compa pada saya lo kau ditokdo, tapi nak kau dek kau gagak pui. Dek gagai tidak ada maunya. Betul? Ketika ada bantuan dari atas 150 M, dari atas dibagi sampai di masyarakat M150. Maka temas orang. Betul? Maka saatnya kita berbenah. Hidup di dunia begitu singkat. Tidak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Apa yang akan membedakan amanu wattaqau adalah orang-orang yang beriman. Kata Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya dalam satu kampung, seandainya dalam satu negara, seandainya dalam satu kabupaten, seandainya dalam satu kecamatan beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Dan inilah benar yang akan kita menuju kehidupan akhirat kelak. Waram parat tak disalai, bola tak disalai, baine tak disalai, ulawat tak dega bu mana loyo disalai ro ulawat tak kasih. Jadi nari kung kamu paula ay na sumbangan memen. Hey, na rapi na madiolog kina bapa na naali tulawangin mabene si pahimos. Betul? Hey, akun raye pakotoro. Makanya kita ini mau mengandalkan amal apa? Utanai kiolo. Kita ini mau mengandalkan amal apa? Solat 5 waktu. Alhamdulillah. Kau sampai biar di rumah tak. Tapi bisa tidak kita istiqamah di masjid? Susah. Nggak ada yang di Padang Luang pernah full berjamaahnya 1 bulan. 1 bulan macam 1 tahun. 1 minggu. Pak tugas saya deh. Pak Lena dia nak jaji masjid. Tapi yang lain saya akui tidak istiqamah berjamaah di masjid. Apalagi nak punya kesibukan. Apa? Mau andalkan itu tidak bisa. Kita andalkan tahajud. Ada yang pernah tahajud satu minggu 10 hari lah berturut-turut. Yang tidak pernah lupa. Saya juga tidak bisa. Iya. Tapi kata Nabi ada amalan insya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada amalan bekerja atau tidak, digaungkan atau tidak. Satu kali kau lakukan maka selama dipakai itu maka akan mengalir pahalamu bukan hanya di dunia tapi sampai nanti dalam kubur. Apa itu? Pertama, sadaqatun jariyah, orang yang senantiasa bersedekah. Diusahakan ngirong ka duit tama-tama di masjid seke. Subhanallah. Kamu tuh tahu pak kikir gelang pak hujan batang. De sisi nelo cipe, de to kau di Padang Luang. Wai ga makedda. Ini baca hari lagi namanya. Alhamdulillah. Tapi Pak Wasit. Oh ada Pak Wasit. Ada Pak Wasit. Mengatakan kartu merah kak. Tidak bisa kita andalkan. Maka bagaimana kita andalkan? Amalkan sedekah jariah. Subhanallah. Di mana kita sedekah? Si masuk masjid. Di mana kita sedekahkan? Aku buka motivasi.
Sementara bangun ke pondok pesantren ini, kalau mau bang kirim-kirim bagi ke sana. Ya, boleh kerikil utari mato, kesi utari mato. Sementara saya bangun pesantren, insyaallah lantai 3 kalau tidak hilap. Tapi kalaupun hanya cukup untuk lantai 2. Ini sementara saya proyeksi, alhamdulillah sudah rata batu, besok mungkin atau lusa rata batu, persiapan plat untuk lantai 2. Mohon doanya, mudah-mudahan pesantren itu segera terwujud. Amin. Mudah-mudahan orang pada luang kirim kesi ke sana. Kena butuh kesi ke sini. Insyaallah. Selama dipakai kesi apa kesi. Nah, mau saya di gerobak. Satu gerobak, yang penting karena saya tak koro. Alhamdulillah. Tapi kan itu pada luang si gerobak minum nanti. Apa kasih di siri? Iya. Saya di oto. 700 siapa Pak? Tadi sini diambil ini, sini diambil. 950 kalau tidak salah. Itu mi Pak. Kalau itu menjadi saksi batu merah, aku butuhkan juga batu merah. Mega itu batu celak. Kira-kira kau batu celak, kormai. Selama dipakai itu batu celak, selama dipakai itu kerikil, selama dipakai itu kesi, selama itu pula akan mengalir. Dia tahajud apa tidak, dia salat apa tidak, mengalir kebaikan itu karena di dunia sampai dia meninggal, sampai di akhirat kemudian, sampai di dalam kubur dia akan mengalir pahalanya selama mengalir dipakai itu sedekahnya. Alhamdulillah. Andalkan sedekah jariah. Andalkan sedekah jariah. Perbanyak sedekah jariah. Ada bangunan kasih masuk. Biar 50.000, 100.000. Yang penting kesumangat tak menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin. Maka dan regurut tak dek pagaga tau sugi malabu. Nah gini mencari kasiasi. Tapi egana tau sugi seke gini mencari kasiasi. Subhanallah. Tidak sedekah dengan orang bisa tidak menjadi miskin. Ustaz, sogi pai nampak menapakkan sedekah. Dek na tu sedekah. Artinya lebih bagusnya berkesinna as-sedekah ko supaya mencari kau tahu sugi. Wish, subhanallah. Alhamdulillah. Ya orang parangnya pak telum ya anak kuidin sana bitta. Yang pertama ada gini kandre mau jadi makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan tapi hancur dia tinggal satu. Apa yang hancur yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Itu yang akan jawab pertanyaan nanti di malaikat mungkar nakir di dalam kubur. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada kisah ingin saya sampaikan. Mau tutup dengan kisah ini. Namanya kisah Abu bin Hisham. Ibu-ibu tahu Abu bin Hisham? Tidak? Abu Gosok? Seso. Ini Abu bin Hisham Pak, seorang ahli ibadah Pak Wasid. Mohon izin. Ya. Pokoknya menteri asetai Pak Wasid. Ini Abu bin Hisham Pak, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, kenapa ahli ibadah? Dia ahli tahajud. Pemula umur sampai 12 tahun sampai 90 tahun tidak pernah tinggalkan itu tahajud. Saking luar biasanya. Tidak pernah tinggalkan. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika malam, sewa waktu dia terbangun untuk ambil air wudu untuk malau jenne. Setelah ambil air wudu, nampak air wudunya ada makhluk Allah bercahaya wajahnya berpakaian putih. Langsung kaget ini Abu bin Hisham. Maku tanya, man anta? Iga iko. Langsung makadai makhluk, saya adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Bilang tanya tahu malaikat maut. Tuh itu mati. Berkata ini makhluk, bukan, sayalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah yang semua mencatat nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud. Biar satu kali saya mencatat nama-namanya. Dan ini catatanku akan kubawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung penasaran Abu bin Hisham. Bilang bisa dilihat itu catatan. Bilang kalau Allah mengizinkan. Oh begitu? Bilang iya. Kalau begitu Pale, coba cari di situ dalam catatanmu namanya Abu bin Hisham. Dalam hatinya Abu bin Hisham nasami dong 80 tahun. Maka dalam hatinya nasami pasti kesaku ke 80 tahun. Dibuka kitab itu. Halaman pertama sampai halaman 10 dek pigaga. Halaman 10 sampai halaman 100 dek pigaga. Halaman 100 sampai halaman 1000 dek pigaga. Sampai 100 sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Kaget Abu bin Hisham. Makin ada gaya malaikat. Berkata malaikat, saya tidak tahu masalah buat lo. Masalah, masa tidak ada namanya saya 80 tahun. Bilang tidak ada, bilang terjadi kesalahan. Buka kembali kitab itu. Dibuka kembali kitab itu selama 2 kali. Dibuka halaman pertama, halaman kedua dan metogaga.
togagai, halaman 10 dia togagai, halaman 100 dia togagai, sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya. Menangis Abu bin Hisham, menangis, kenapa ya Allah, kenapa tidak ada namaku dalam tahajud itu? Nah, saya kurang lebih 80 tahun tahajud. Ternyata malaikat itu mendapatkan perintah dari Allah dan hidayah. Berkata malaikat ini, Abu bin Hisham, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli tahajud, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli ibadah, tapi engkau sewa waktu Abu bin Hisham, kau sibuk dengan tahajudmu, tapi ada orang ketok-ketok rumahmu, hamba sahaya, kelaparan, kasihan, malupui, tapi dia memperhatikan nyero, memperhatikan sempadamu. Pergi orang hamba saya itu, berjalan, mati dalam keadaan lapar. Dengan engkau biarkan mereka, kau termasuk orang mampu, nah kau tidak kasih makan itu, maka Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang tahajud, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tapi Islam juga mengajarkan untuk saling berbagi. Alhamdulillah. Dan ternyata memang 75 kitab dalam agama itu persen adalah ibadah sosial sama manusia. Yang lain itu 25% tahajud, sholat, itu yang 75% itu adalah ibadah muamalah sesama manusia, saling berbagi. Alhamdulillah, hebatna toro sedina kupuran ini dicarita kiwe selamat tung kadaing kasih pasal dipasangin traktir ki man rebasso. Subhanallah, kesinaro, mudah-mudahan barakana basona malampi umuruna, mudah-mudahan barakana dende basona, insyaallah mudah rezekinya, mudah-mudahan basona dende insyaallah macaji sabi makade malaikat puang ajak mu paletu dende mapandre basso puang sebelum patak belum pollo walali nalori alina. Subhanallah, alhamdulillah. Tetek siaga nih Pak Poso Kak. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari kita evaluasi diri kita. Alhamdulillah, Indonesia sekarang sudah berumur 77 tahun. Alhamdulillah, kalau dilihat dengan orang-orang berumur 77 tahun, kira-kira ada umurnya 77 tahun yang hadir malam ini. Pada nih retapan Indonesia. Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ada perempuan. Ada perempuan. 80 lebih. Subhanallah. Nalalo ya. Tapi insyaallah artinya sudah dewasa mi, artinya sudah nenek-nenek mi kalau ukuran sekarang manusia. Artinya semakin umurnya nenek-nenek Indonesia, mudah-mudahan berkembang tongi dan berkemajuan tongi Indonesia. Amin. Mudah-mudahan generasi-generasi pelanjut, generasi-generasi Islami, ibu, Pak, anak-anak sekarang menjadi tolak punggung untuk maju ke depan Indonesia. Mau lihat Indonesia 30 tahun, 25 tahun akan datang. Lihat anak-anak hari ini. Maka bina mereka dengan Islam, bina mereka dengan Al-Quran, bina mereka tentang solat. Kasih masuk mereka di pesantren kalau bisa. Yang penting dia paham agama, insya Allah modal besar untuk menuju kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua semakin istiqamah dalam agama, mudah-mudahan kita istiqamah, mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam hal kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin.